Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Yang saya hormati Mas Huda yang telah memberikan waktu untuk saya. Yang saya hormati Bapak Profesor Sungkowo, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Bapak Profesor Suyanto PhD, Bapak Dr. Muhammad Ali, dan seluruh peserta fokus group discussion pada pagi ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tentu saja tidak menyiapkan bahan pembicaraan baik secara teks maupun yang terstruktur dengan baik, karena saya pikir di sini sudah banyak yang akan menyampaikan pikiran-pikirannya dengan lebih jernih, lebih baik, karena selama sehari-hari menggeluti bidang pendidikan, terutama Prof. Yanto, dan ini sudah alang melintang di dunia pendidikan dan terakhir menjadi anggota BSNP. Saya lihat juga ada Prof. Abdul Mukti yang Ketua BSNP yang sekaligus Sekjen PP Muhammadiyah. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan masukan. Ada Pak Didik, jadi banyaklah ini saya lihat. Sementara saya juga sudah tidak terlalu fokus di bidang pendidikan ini karena urusannya menjadi melebar. Di Kemenko PMK ini ada 7 kementerian yang berada dalam koordinasi Kemenko PMK. Salah satunya memang Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, di mana di dalamnya juga ada urusan pendidikan, terutama madrasah dan pondok pesantren. Kemudian ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, ditambah beberapa lembaga termasuk BNPB, kemudian Jamsostek, BPJS Kesehatan, BPOM yang sekarang sedang sibuk soal vaksin ini, termasuk vaksin Nusantara. Jadi sehingga tentu saja saya sudah tidak terlalu involved dalam soal pendidikan ini dibanding misalnya Prof. Yanto yang selama ini sangat intens terlibat di dalam penetapan standar-standar pendidikan di BSNP, apalagi mantan dirjen, sudah banyaklah mantannya, banyak lengkap, sehingga juga termasuk ketua anggota wakil ketua majelis dikti litbang. Jadi menurut saya nanti Prof. Yanto lah yang ahli untuk mengurus ini. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu dilansir atau diproduk pada masa periode pemerintahan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada waktu itu Menteri Pendidikannya adalah Pak Malik Fajar. Dari lihat itu aja keberadaan Pak Malik Fajar di posisi pada waktu itu, sehingga orang sudah bisa menilai seberapa jauh, seberapa besar andil Muhammadiyah di dalam merumuskan undang-undang pendidikan itu. Saya kira waktu itu Prof. Yanto juga masih ingat ya, untuk bisa menggulirkan undang-undang ini juga tidak mudah, tidak mulus, ya. Ada pro dan kontra dan cukup keras, dan tentu saja yang kita harapkan kalau seandainya nanti ada revisi undang-undang ini, hal yang dulu tidak terlalu terjadi gitu. Itu harapan kita. Tetapi bagaimanapun namanya pendidikan itu begitu banyak orang yang terlibat, begitu banyak orang yang berkepentingan, maka memang sudah seharusnya adalah isu-isu pendidikan itu muncul di permukaan dan kemudian menjadi bahan pembicaraan sebagai wacana, diskusi dan seterusnya sebelum diambil keputusan final.
Walaupun pada akhirnya ya keputusan itu di tangan DPR dan pemerintah, karena memang yang memiliki wewenang untuk mensahkan sebuah produk undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya sangat mengapresiasi, sangat memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada Majelis Dikdasmen di bawah kepemimpinan Pak Kowo yang baru beberapa bulan tapi sudah tancap gas, terutama di dalam memberikan perhatian yang sangat-sangat khusus dalam kaitannya dengan undang-undang Sisdiknas yang memang ada kemungkinan akan diadakan revisi. Saya kira seandainya saya kira Muhammadiyah memang perlu jauh-jauh hari untuk menyiapkan bahan-bahan yang bisa dijadikan acuan untuk penyusunan undang-undang ini. Kemudian yang kedua, saran saya sebaiknya Muhammadiyah juga mengambil referensi undang-undang pendidikan di baik yang pernah diterapkan di Indonesia maupun beberapa negara, sehingga nanti ketika kita memberikan argumen-argumen, memberikan usulan-usulan itu punya landasan-landasan akademik dan punya landasan-landasan historis. Ya, karena itu mungkin perlu dibentuk tim dari Dikdasmen dan kampus-kampus yang terutama yang memiliki FKIP dan Fakultas Ilmu Pendidikan untuk menelisik, melakukan semacam browsing ya untuk mencari, mengumpulkan berbagai macam dokumen undang-undang kependidikan yang nanti bisa dijadikan rujukan ketika kita mau membuat konstruksi. Bahkan bila perlu sebetulnya jauh-jauh hari Muhammadiyah juga sudah membuat semacam simulasi kira-kira pasal-pasal mana yang perlu disempurnakan dan pasal-pasal mana yang diperkirakan akan menjadi isu yang konfliktual dan kira-kira argumen apa yang bisa disodorkan oleh Muhammadiyah dalam kaitannya dengan undang-undang tersebut. Jadi mengandaikan seandainya semua yang hadir ini anggota DPR yang nanti harus berjuang mempertahankan konsep-konsep undang-undangnya seperti apa, siapa yang pro dan siapa yang kontra gitu, mungkin bisa lebih matang undang-undang ini. Bagaimanapun undang-undang ini memang sangat strategis tentu saja. Kemudian yang ketiga, saya rasa Muhammadiyah perlu semacam merekam ulang kasus-kasus yang mencuat dalam isu dalam kaitannya dengan masalah pendidikan yang berasal dari ketidaksinkronan atau tidak adanya kompatibilitas undang-undang dengan kebutuhan yang nyata. Dan itu menurut saya perlu ditangani. Saya waktu jadi Mendikbud misalnya banyak sekali saya lihat pasal-pasal yang memang kemudian tidak kompatibel dengan realitasnya. Misalnya kalau saya boleh nyebut tentang tunjangan profesi guru. Tunjangan profesi guru itu dipatok 1 kali gaji pokok. Padahal gaji pokok itu selalu naik dari waktu ke waktu. Ini sangat merepotkan di dalam mengalokasikan anggaran di pendidikan gitu ya. Karena kemudian ada kecenderungan tidak ada hubungan korelasi positif antara semakin naiknya tunjangan gaji pokok itu dengan tunjangan profesi guru itu dengan kinerja yang bersangkutan misalnya. Dan kemarin sudah kita perhitungkan seandainya semua guru di Indonesia itu mendapatkan tunjangan profesi sertifikat, tahun 2017 itu 2/3 anggaran pendidikan habis untuk gaji guru. Karena itu saya kira Prof. Yanto pengalaman waktu jadi dirjen, bagaimana kita mengulur-ngulur pemberian sertifikat itu, ya karena anggarannya sudah tidak ada, karena setiap tahun itu kan sudah dialokasikan dengan jumlah tertentu. Ternyata minat untuk mendapatkan sertifikat kan tinggi sekali. Nah, itu harus diatur sedemikian rupa gitu. Jadi sebetulnya harus kita akui kenapa sering kadang dianggap lambat dan seterusnya itu ya karena kita berkaitan dengan anggaran. Sebetulnya kalau seandainya 1 kali gaji pokok itu berlaku
terakhir ya sejak pertama itu sampai nanti selesai pensiun itu tidak berubah, mungkin tidak terlalu merepotkan. Tapi repotnya itu yaitu tadi, misalnya tiap sekali gaji pokoknya naik ya tunjangan profesinya ikut naik. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang termasuk yang merepotkan, yang Bapak saudara-saudara harus tahu tentang penganggaran. Anggaran pendidikan itu 20% dari APBN dan APBD mestinya. Jadi sekali lagi menurut Undang-Undang Dasar ya, bukan undang-undang loh ya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, anggaran pendidikan itu harus 20%, baik di APBN maupun di APBD. Tetapi dalam prakteknya, misalnya, itu tidak berlaku secara tegas. Akibatnya apa? Ketika anggaran pendidikan yang 20% itu di tingkat nasional sudah dialokasikan, kemudian diturunkan dalam bentuk DAU maupun DAK, itu dihitung lagi oleh pemerintah daerah untuk jadi 20%. Nah, pada kenyataannya hampir tidak ada satupun daerah yang betul-betul mengalokasikan APBD-nya 20%. Sehingga anggaran 20% dari pusat yang berupa transfer daerah diklaim lagi menjadi 20% APBD. Karena itu kalau ada yang mengklaim bahwa sudah 30% APBD-nya APBD-nya itu sudah masuk pendidikan, tapi sebenarnya 30% itu adalah anggaran transfer dari pusat, bukan dialokasikan dari APBD murni dari masing-masing daerah itu. Yang ini mungkin nanti harus perlu dipertajam sehingga ada kewajiban setiap daerah tanpa memasukkan transfer daerah anggaran transfer dari pusat itu menjadi bagian dari komponen APBD 20. Ini saya bicara anggaran dulu karena duit ini penting. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa duit itu. Walaupun katanya sih ada yang bilang yang penting ikhlas niat gitu ya. Tapi saya kira kita juga harus sadar betul tanpa anggaran yang memadai ya tidak mungkin kita bergerak. Kembali lagi ke soal anggaran tadi, Bapak Ibu sekalian, dari 20% itu, anggarannya tidak otomatis dikelola oleh Kementerian Teknis. Dalam arti ini Mendikbud dan Kementerian Agama. Tetapi ada 32 kementerian dan lembaga yang ikut mengelola anggaran pendidikan. Yang totalnya untuk per 2021 ini 23 triliun, sekitar 23 triliun. Mulai dari Kementerian Keuangan sendiri yang mengeluarkan uang, sampai Kementerian Perhubungan, kemudian juga TNI Polri itu mendapatkan anggaran pendidikan. Padahal di dalam Undang-Undang Sisdiknas ditetapkan bahwa untuk di pendidikan kedinasan itu tidak boleh mengambil dari anggaran pendidikan ini. Itu yang persoalan yang pertama dalam kaitannya dengan bahwa semua KL itu ikut kecipratan anggaran pendidikan dan sekarang ini sedang kita rancang PP yang bisa mengatur bagaimana supaya anggaran-anggaran itu bisa dikendalikan oleh Kementerian Teknis. Mendikbud ini sedang dalam proses PP-nya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, sebagian besar anggaran kita tahu itu dalam bentuk transfer daerah. Dikirim ke daerah. Ini konsekuensi dari Undang-Undang Otonomi Daerah di mana pendidikan itu adalah termasuk urusan pendidikan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren. Artinya apa urusan pemerintahan konkuren itu? Artinya kewenangannya dan tanggung jawabnya dibagi antara pusat dan daerah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsekuensinya maka anggarannya juga harus dibagi dari pusat dengan daerah. Nah, anggaran pendidikan itu saya tidak ingin menampilkan angkanya nanti malah terlalu terjebak dengan angka-angka. Yang jelas lebih banyak yang dikirim ke daerah daripada yang dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, anggaran pendidikan yang ke daerah itu bentuknya ada dua. Yang pertama namanya dana alokasi umum fungsi pendidikan, DAU pendidikan, dan yang kedua adalah DAK, dana alokasi khusus untuk pendidikan. Dana alokasi umum pendidikan
itu terutama adalah untuk gaji guru. Sebagai konsekuensi, guru itu sebagai pegawai daerah. Tetapi di dalam dana alokasi umum itu juga ada nomenklatur yang menyatakan dana yang diperkirakan untuk pendidikan. Jadi dana pendidikan tetapi diturunkan ke provinsi, kabupaten, kota, namanya dana diperkirakan untuk pendidikan. Artinya apa? Jadi daerah memiliki peluang, memiliki pintu untuk tidak menggunakan dana itu untuk urusan pendidikan. Ya, ini. Nah, jumlahnya berapa? Untuk 2021 itu 61 triliun. 61 triliun DAU pendidik yang fungsi pendidikan yang diperkirakan untuk pendidikan. Itu sudah di luar gaji guru, gaji tenaga kependidikan. Karena itu kemarin saya sudah merekomendasikan supaya itu diatur oleh kementerian terkait, kementerian teknis penggunaannya. Tidak boleh sepenuhnya terserah oleh pemerintah daerah. Tapi ini juga belum tentu, karena undang-undangnya memang tidak memaksakan itu. Tidak ada kewajiban untuk itu. Nah, kemudian saudara sekalian, sedangkan di DAK kan ada dua, saya kira semuanya sudah tahu, ada DAK fisik, ada DAK non fisik. DAK non fisik termasuk yang berupa BOS. Nah, saudara sekalian, anggaran ini saya mohon kalau bisa ada tim dari diskusi ini yang khusus memelototi dan nanti mengajukan usulan-usulan perbaikan untuk penganggaran, untuk memastikan bahwa 20% itu memang betul-betul untuk pendidikan, bukan untuk yang lain. Dan pendidikan yang betul-betul memang untuk pendidikan dalam rangka membangun SDM secara umum, bukan pendidikan kedinasan misalnya. Ini anggaran ini sangat krusial gitu. Misalnya, kenapa kok ada DAU yang diperkirakan untuk pendidikan? Kenapa? Apa tidak mungkin seandainya gaji guru itu tidak perlu lewat DAU, tapi langsung DAK saja, melekat di dalam BOS sekolah, sehingga kita juga bisa mengontrol langsung keberadaan guru di masing-masing sekolah, termasuk kinerjanya. Bahkan penalti maupun reward untuk guru itu bisa dilakukan melalui mekanisme sekolah. Tapi dengan gaji di DAU, sehingga guru sekolah tidak memiliki kontrol terhadap guru-guru karena dia merasa tidak digaji oleh sekolah. Ini himbas dari ada DAU pendidikan. Yang kemudian yang sekaligus saya kaitkan dengan masalah guru. Kita tahu bahwa saya kemarin pertemuan dengan Bappenas, saya tahu waktu saya mendikbud itu ada 730.000 guru honorer. Artinya digaji mulai BOS. Ternyata sekarang juga belum beringsut, jumlahnya masih sekitar itu. Nah, ini ada masalah yang cukup pelik yang harus juga diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Apa itu? Bapak Ibu sekalian, kenapa guru honorer yang sebetulnya sudah dihentikan zaman Prof. Yanto itu kok masih ada saja guru honorer? Jadi ini juga masalah kepentingan di masing-masing daerah. Daerah itu tidak mau mengangkat guru honorer daerah, ya, Honda. Kenapa? Kalau itu pakai SK-nya daerah, maka otomatis dia juga harus digaji oleh daerah yang menggunakan APBD. Nah, supaya dia tidak mengeluarkan gaji untuk guru honorer daerah, maka pemerintah daerah mendorong atau secara tidak langsung supaya kepala sekolah mengangkati guru honorer. Kalau SK-nya cukup kepala sekolah, maka yang bersangkutan digaji dengan BOS. Ya, termasuk sekolah-sekolah Muhammadiyah kan juga gajinya diambilkan dari BOS. Ya. Nah, dengan begitu maka DAU yang untuk gaji itu tidak perlu digunakan untuk membayari guru-guru. Nah, karena BOS dipakai juga untuk menggaji guru, maka biaya operasional sekolah menjadi berkurang. Sekarang itu kenapa sekolah banyak yang rusak berat itu? Ya karena mestinya untuk
kebutuhan perbaikan-perbaikan kecil, perbaikan ringan itu kan tidak perlu menunggu datangnya DAK fisik, tapi cukup diambilkan dari BOS. Jadi ini memang ini juga mohon nanti bisa menjadikan agenda. Bahkan saya pernah menyampaikan pada waktu saya mendebut kepada Bapak Presiden, sampaikan Pak Presiden, kalau seandainya guru itu ditarik menjadi urusan pusat, tidak menjadi urusan daerah, insya Allah 70% urusan pendidikan itu selesai. Karena sebetulnya 70% masalah pendidikan Indonesia itu adalah berada di guru. Mulai dari kualitas, distribusi, maupun keterjaminan, karir maupun insentif guru. Jadi sebetulnya kalau guru itu ditarik menjadi urusan pusat, itu 70% urusan pendidikan mungkin bisa dikendalikan. Kenapa? Terlalu banyak sekali kalau di dalam istilah administrasi namanya eksternalitas negatif ya, yang terjadi di daerah yang melibatkan guru. Kenapa? Karena begitu guru menjadi pegawai daerah, entah itu provinsi yaitu SMA SMK ataupun SD SMP yang di tingkat kabupaten kota, maka jumlah pegawai daerah itu paling banyak guru. Jumlah pegawai daerah itu paling banyak guru. Dan di situ kemudian ada praktek-praktek eksternalitas negatif yang melibatkan guru. Misalnya waktu saya menjadi Mendikbud itu ada 27.000 guru yang jadi pejabat di luar pendidikan. Ada yang jadi camat, ada yang jadi lurah, ada yang jadi kepala pasar, ada yang jadi kepala itu tempat penyembelihan hewan gitu. Itu 27.000. Sementara gaji dan tunjangannya masih pakai gaji dan tunjangan guru. Artinya apa? Daerah juga memanfaatkan gaji guru untuk kepentingan di luar pendidikan. Jadi ini yang menyebabkan pengendalian itu. Masalah kenapa guru berada di daerah itu memang ada masalah. Gitu. Termasuk misalnya kebijakan mungkin sejak zaman Prof Yanto ya, itu guru yang dikirim ke wilayah-wilayah tertinggal, daerah terpencil dan seterusnya. Pada waktu terakhir saya waktu Mendikbud, saya mengalokasikan 6.000 guru untuk ke daerah terpencil. Tetapi guru-guru ini tidak sampai 4 tahun pasti sudah pindah ke kota. Sehingga gurunya kosong lagi daerah terpencil. Kemudian daerah ngajukan lagi. Saya lihat kalau begini nggak akan pernah ada habisnya. Makanya saya hentikan, sudah tidak ada lagi pengangkatan guru terpencil, tetapi kita rubah setiap guru di daerah wajib dirotasi dan mengabdi di daerah-daerah terpencil secara bergantian, minimum 2 tahun. Kalau ingin naik pangkat, harus mengabdi dulu daerah terpencil. Karena kalau terus minta jatah terus, tadi itu setiap pilkada nanti calonnya menjanjikan kalau nanti dia terpilih, dia bisa pindah ke wilayah kota. Ini bukan katanya, karena ada bupati yang terang-terangan menemui saya, minta guru yang baru 1 tahun saya tugaskan di daerah terpencil, minta supaya dipindah ke kota. Dan dia terang-terangan karena kemarin tim suksesnya. Jadi ini banyak sekali eksternalitas negatif eksternalitas terjadi yang di sekitar guru, ya. Belum lagi masalah gaji, belum lagi masalah penempatan kepala sekolah. Jadi ini banyak sekali yang harus kita selesaikan dalam kaitannya dengan masalah guru ini. Karena itu mungkin nanti dibentuk tim, pertama tim penganggaran dan kemudian tim guru. Waktu itu saya sampai menyampaikan kepada Bapak Presiden, Pak Presiden kalau tidak bisa guru ini menjadi urusan pemerintah pusat, paling tidak kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya itu diserahkan menjadi urusan pusat. Sehingga kita bisa mengatur betul, menempatkan kepala sekolah secara nasional, kepala sekolah yang bagus, bisa kita deploy, kita tugaskan di daerah yang memang sekolahnya perlu perbaikan gitu. Dan yang terakhir ini Pak Didik, Pak waktu Mati Sekjen juga tahu, kita juga mengusulkan ada guru pegawai pusat, guru pegawai Dikbud. Bayangan saya seperti Kostrat itu. Jadi ada pasukan pusat, kalau nanti di daerah ada yang bermasalah, kita turunkan pasukan dari pusat. Jadi daerah-daerah terpencil itu tidak usah mengangkat guru, tapi dari pusat aja yang kita tugaskan ke sana dan langsung di bawah pengawasan
pemerintah pusat untuk memastikan bahwa dia betul-betul bisa menyelesaikan urusan yang ada di daerah terpencil itu. Itu beberapa strategi yang pernah saya tawarkan, tapi tentu saja tidak semudah itu ketika kemudian harus dibicarakan di level DPR, dibicarakan di level kementerian-kementerian teknis yang terkait dengan urusan itu. Kemudian yang saya kira kemudian beban. Ingat, mohon Bapak Ibu sekalian diantisipasi perubahan yang cukup mendasar adalah adanya pendidikan vokasi di dalam sistem pendidikan kita. Kenapa pendidikan vokasi ini perlu mendapatkan perhatian? Karena kita tahu bahwa sebetulnya pendidikan itu bolehlah dengan filosof yang daki-daki, pandangan seluruh ahli filosof pendidikan dikumpulkan dimintai peran, tapi intinya kan sebetulnya sekolah itu untuk kerja. Jadi kalau tamat itu ya bekerja gitu ya. Jadi jangan diberi yang macam-macam gitu. Karena apa? Karena Tuhan pun perintahnya supaya setiap orang itu bekerja kan. Kan kalau di dalam Al-Qur'an kan gitu kan. Wa kulli malu ala makanatikum inni amilun gitu. Katakanlah Muhammad semua mereka diminta untuk bekerja sesuai dengan bidangnya karena sesungguhnya saya ini juga seorang amil. Saya ini juga seorang pekerja gitu. Karena itu kalau pendidikan Muhammadiyah, pendidikan Islam secara umum itu berupaya untuk menyeimbangkan antara penguasaan pengetahuan agama dengan penguasaan bidang umum ini harus menjadi concern kita. Jangan terlalu berat sebelah. Kalau kita hanya memberatkan pada sektor agama, yang memang bagus katanya itu jaminan untuk masuk surga gitu ya. Tetapi ingat urusan dunia ini juga penting, jangan sampai kita hanya mengejar surga tapi tidak mengejar dunia. Dua-duanya harus dijaga seimbang kan. Kalau di dalam surat Al-Qur'an kan begitu. Jadi apa? Robbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memang kalau kita memburu dunia saja itu kita akan kehilangan untuk kepeluang kemenangan keuntungan di akhirat. Tetapi kemudian ada ayat lagi yaitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi artinya harus seimbang gitu ya. Bahkan sebetulnya keberhasilan di dunia itu bisa menjadi bekal untuk keberhasilan di akhirat. Karena itu saya mohon maaf kalau kemarin agak mengkritik soal begitu ramai-ramainya sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk program tahfidz Quran. Tahfidz Quran sangat penting dan bagus, tetapi ingat ada yang juga tidak kalah pentingnya untuk diburu oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk siswa-siswanya, yaitu penguasaan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Mulai dari apalagi dengan era sekarang teknologi, kemudian penguasaan di bidang berbagai macam perkembangan, tidak boleh anak-anak sekolah Muhammadiyah tertinggal dari itu. Kalau perlu harus berada di depan. Nah, supaya bisa di depan, memang ya mestinya belajarnya harus lebih banyak. Sekolah anak-anak siswa di Muhammadiyah itu belajarnya harus 2 kali lipat dibanding yang di luar Muhammadiyah. Kenapa? Dia harus menguasai bidang ilmu-ilmu keagamaan dan kuat bidang ilmu-ilmu keduniawian. Gitu. Kalau sama waktunya sama, jamnya sama, energinya sama, ya nggak mungkin kita bisa balance, bisa keseimbangan itu. Karena itu saya sangat dukung program-program misalnya boarding school, tapi boarding school bukan hanya sekedar tidurnya, tapi betul-betul di situ ada proses pembelajaran yang lebih padat, yang lebih paripurna dibanding kalau bukan boarding school. Karena itu saya juga mendorong supaya sekolah-sekolah Muhammadiyah betul-betul melaksanakan 8 jam belajar itu yang saya kemarin diprotes-protes soal 8 jam belajar itu sebetulnya untuk mengejar ketertinggalan kita. Kalau kita masih tetap berkeyakinan bahwa keseimbangan antara belajar keduniawan dan belajar agama ini kita harus melipat gandakan belajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan mestinya itu menjadi ciri khas dan keunggulan dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kemudian yang berkaitan dengan
masih berkaitan dengan sistem pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian, ini ada mungkin Prof Yanto juga perlu saya minta diberi saran. Menurut saya kan kurikulum itu kan ada dua kan intinya. Pertama itu core dan yang kedua sequence. Core itu artinya inti atau intinya inti dari kurikulum dan yang kedua itu sequence. Kerunutan kapan bahan ajar itu harus diberikan sesuai seiring dengan tingkat perkembangan psikologi dan usia anak kan itu. Karena itu ada konsep tentang tibanya masa peka itu. Nah, satu hal yang menurut saya sangat memprihatinkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah adalah penguasaan keterampilan dasar beragama, berislam. Ya. Itu ya. Ini yang mau misalnya membaca Al-Quran dengan fasih, dengan tartil, itu menurut saya mutlak harus dimiliki, dikuasai oleh setiap lulusan sekolah Muhammadiyah. Karena itu diupayakan itu sudah tuntas pada jenjang pendidikan dasar Muhammadiyah. Jadi anak tamatan SMP atau terutama SMP ataupun sanawiyah Muhammadiyah harus betul-betul sudah menguasai bacaan Al-Quran secara baik, mulai dari makhrajnya atau makharijul huruf. Jadi semua kata-kata atau huruf Al-Quran itu ada tempat keluarnya, makharijul huruf. Ya, beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia enggak terlalu diurus itu, tapi kalau bahasa Al-Quran itu antara ha dengan kho aja sudah beda. Ya. Apa bedanya ha dan kho itu sudah beda. Tempat keluarnya sudah berbeda. Dan ini harus betul-betul dipompakan, betul dipraktekkan secara continue untuk anak-anak sekolah Muhammadiyah. Apalagi kemudian panjang pendeknya. Kemudian baru menguasai artinya. Saya kira membaca Al-Quran ini adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh lulusan sekolah Muhammadiyah pada jenjang pendidikan dasar. Sehingga jangan sampai, mohon maaf, anak-anak sekolah Muhammadiyah ngajinya masih belepotan. Kalau ngaji panjang pendeknya enggak diurus, makhrajnya tidak diurus gitu ya. Apalagi sampai tilawah gitu ya. Sehingga kalau mestinya itu harus sudah anak-anak tamatan SMP, sanawiyah, Muhammadiyah harus sudah menguasainya. Saya sangat kagum dengan pendidikan di Malaysia ya. Saya belum pernah menemukan pejabat Malaysia, menteri Malaysia dari Melayu terutama, ya dari Melayu, yang ngajinya tidak fasih. Mulai dari Perdana Menteri Mahathir Mohamad sampai Masli, yang kemarin jadi Mendikbud waktu saya Mendikbud, itu semua bacaannya sangat terpelihara dengan baik. Ketika menjadi imam itu sangat meyakinkan, ya. Karena dia mengurusi makhrajnya, juga mengurusi lafadznya, mengurusi panjang pendeknya. Nah ini menurut saya itu penting sekali kalau kita ingin terus memelihara generasi Al-Quran. Hafidz, tahfidz penting gitu. Tapi ingat bahwa sebetulnya era sekarang ini kebutuhan terhadap tahfidz Quran secara fungsional sudah tidak terlalu mendesak seperti zaman Rasulullah. Ketika zaman Rasulullah atau zaman sahabat, memang untuk memelihara Al-Quran itu sebagian besar tergantung kepada jumlah tahfidz yang menghafal. Gitu ya. Tapi kalau sekarang hafal Al-Quran sudah diambil alih oleh YouTube, diambil alih oleh Google, gitu. Sehingga kita sebetulnya tidak perlu khawatir kalau Islam Al-Quran ini kemudian akan terancam originalitasnya, gitu ya. Tetapi memang tetap penting sih itu, tapi jangan sampai kemudian berlomba-lomba semua program keunggulannya tahfidz Al-Quran. Gitu. Kenapa? Karena tadi itu bahkan di dalam Al-Quran kan disebutkan untuk yang mendalami ajaran agama itu juga tidak harus banyak-banyak kok. Kan di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa falaula nafarom min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin waliyundiru qaulahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka hendaknya ada sebagian min kulli firqah ya, di antara firqahmu liyatafaqahu fiddin untuk mendalami agama.
Artinya apa? Yang lain mendalami yang lain gitu. Jadi jangan semuanya kemudian digiring untuk mendalami agama. Apakah tidak penting? Sangat penting, tapi kalau semuanya tidak bagus gitu. Tidak bagus. Mesti harus berbagi-bagi, harus dibagi siapa harus mendalami apa. Karena itu saya juga sangat mengapresiasi misalnya ada Pons Trend Science misalnya, pesantren yang berbasis kepada sains. Itu mestinya harus ada pusat-pusat keunggulan yang aneka ragam yang ada di dalam sekolah Muhammadiyah. Nah, kembali kepada Undang-Undang Sisdiknas, saya berusul melalui Muhammadiyah ini, sebaiknya basic education, pembentukan karakter dasar, baik itu karakter personal maupun karakter sosial dan kebangsaan, itu sudah tuntas pada jenjang pendidikan dasar, pada level basic education. Kemudian pada masuk SMA, SMK, itu anak harus sudah disiapkan untuk masuk dunia kerja. Karena itu pembentukan karakternya ya karakter untuk memasuki dunia kerja. Bukan lagi masih berkutat di dalam pembentukan karakter yang bersifat personal ataupun sosial. Kenapa? Masalah kita sebetulnya ke depan adalah masalah angkatan kerja. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya ingin memberikan gambaran singkat saja. Kenapa nanti Muhammadiyah di dalam memberikan pokok pikiran tentang Sisdiknas ini harus lebih fokus ke masalah angkatan kerja ini, dunia kerja ini. Sekarang ini kita sudah mulai merasakan jumlah usia produktif lebih banyak dibanding yang non produktif. Ini adalah merupakan tahap-tahap menuju ke era bonus demografi yang puncaknya nanti tahun 2035. Nah, ini juga saya mohon dari tim Muhammadiyah mestinya harus ada tim yang khusus, terutama yang ahli demografi untuk membuat proyeksi tentang bonus demografi ini. Yang diberikan tahun 2035 atau 10 tahun menjelang tahun 2045. Apa risikonya, konsekuensinya yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Sekarang ini saja angkatan kerja kita itu jumlahnya 140 jutaan. 140 juta orang. Yang tidak bekerja sebelum COVID-19 7 juta. Berarti ada 130 juta yang bekerja. Tetapi dari 130 juta itu dikurangi juga mereka yang memang belum masuk kerja. Siapa? Yaitu anak SMA, SMK dan orang perguruan tinggi. Yang itu jumlahnya sekitar 6 juta, ya, 6 juta. Nah, kemudian sekarang ini kita menghadapi masalah, mestinya kalau kita ingin bonus demografi itu betul-betul bermanfaat untuk kita, yang angkatan kerja ini semuanya harus bekerja. Tidak boleh ada yang menganggur atau bekerja tapi tidak produktif. Nah, padahal sekarang ini kita menghadapi kesulitan dalam pertumbuhan lapangan kerja kita. Apalagi kalau kita bicara tentang lapangan kerja sektor industri. Sekarang industri mengalami tekanan dan untuk mencari investasi di sektor industri padat karya juga sangat susah sekarang. Investasi yang paling mudah sekarang padat modal. Padat modal ditambah lagi pekerjanya dari luar, dari asing, lebih runyam lagi gitu ya. Untuk padat karya sekarang sangat susah gitu ya, pertumbuhannya di Indonesia ini. Misalnya untuk industri manufaktur, misalnya alas kaki, banyak yang pindah ke negara-negara yang lebih menjanjikan fasilitas bagus seperti Vietnam misalnya. Ya. Sementara di dalam negeri sendiri kelihatannya ada penambahan, tetapi sebetulnya telah terjadi relokasi aja dari Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah karena pabriknya berburu menghindari kenaikan upah minimum. Daerah-daerah yang upah minimumnya naik, dihindari, kemudian mereka pindah ke tempat-tempat yang upah minimumnya masih rendah. Dan ini sangat berisiko. Karena itu sebetulnya kita ini Bapak Ibu sekalian butuh ekspansi lapangan kerja per tahun itu minimum adalah yang bisa menampung lulusan SMA, SMK, dan lulusan perguruan tinggi, dan ditambah yang masih nganggur tadi. Kira-kira jumlahnya sekitar 2.300.000 lapangan kerja per tahun yang diperlukan. Dan itu harus ekspansif. Kenapa? Karena kita tahu bahwa jumlah lulusan SMA, SMK itu per tahunnya sekitar 3.800.000. Nanti mau dikoreksi Prof Yanto kalau keliru. Kemudian yang masuk perguruan tinggi itu hanya 1.800.000. Sisanya adalah masuk kerja.
harus masuk kerja. Jadi kita butuh sekitar 1.800.000 ditambah lulusan perguruan tinggi yang jumlahnya kira-kira 1.300.000. Itulah kebutuhan kita lapangan kerja. Sementara Bapak Ibu sekalian, kita belum jumlah lapangan kerja dengan jumlah yang lulus ini tidak sama, tidak paralel. Beda dengan negara maju seperti Jerman misalnya. Jerman, negara industri, yang industrinya sudah sangat, perkembangannya sudah sangat jauh, karena dia ratusan tahun punya tradisi industri, ini jumlah angkatan kerjanya relatif stagnan. Ya. Sehingga sementara lulusan SMA dan perguruan tingginya juga relatif stagnan. Sehingga mereka yang bekerja itu, yang sekitar 35 tahun, akan selesai masa kerjanya, itu bisa diisi dengan jumlah yang sama, yang lulusan baru baik dari sekolah maupun dari perguruan tinggi. Jadi antara yang pensiun dengan yang akan masuk itu sudah stabil. Bahkan kadang-kadang kurang, karena itu dia harus merekrut angkatan kerja dari luar. Tapi di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, jumlah industri ini terbatas, sementara ini setiap tahun lulusan 2.300.000 yang mau cari kerja itu. Artinya berarti sebetulnya ekspansi industri kita, ekspansi lapangan kerja kita itu harus sudah ekspansinya sama dengan yang dibutuhkan ini. Industrinya jadi harus ekspansif. Kalau kita luluskan 2.300 orang yang akan mencari kerja, maka pemerintah atau kita juga harus menyiapkan 2.300.000 tambahan lapangan kerja baru dari ekspansi industri, bukan mengisi pensiunan. Dan itu kita baru stabil untuk mengisi pensiunan itu, seandainya ini pertumbuhannya normal antara jumlah penduduk angkatan kerja baru dengan industri ini, baru kira-kira 40 tahun yang akan datang. Kalau kita ingin meniru model dari Jerman. Karena itu kenapa di Jerman itu anak-anak SMK itu sudah diijon sebelum tamat, dia sudah diberi beasiswa oleh perusahaan, karena mereka perusahaan berebut untuk lulusan ini. Dan sekarang Jerman juga sudah mulai kecenderungan jurusan-jurusan yang bersifat akademik dihindari oleh anak-anak, mereka lebih mengejar jurusan vokasi, karena dia bisa segera masuk kerja, dapat duit gitu. Nanti kalau pengen sekolah lagi agak pinter ya, nanti kalau sudah dapat pekerjaan. Nah, ini karena itu saya sampaikan, kita harus hati-hati ketika mereplikasi atau mencoba mengadopsi model-model pendidikan di luar negeri. Karena Indonesia bagaimanapun tumbuh dengan sejarahnya sendiri dan punya problem sendiri, tidak bisa mereplikasi apa yang terjadi di negara lain. Walaupun kita sementara ini kiblat kita untuk vokasi ini memang Jerman, tapi itulah tadi saya sebutkan. Kalau Jerman itu ketika tamat, anak langsung mengisi yang di pensiun, karena memang sudah ditinggalkan oleh orang. Tapi Indonesia ini anak tamat menunggu ekspansi pemerintah untuk menyiapkan lapangan pekerjaan baru. Saya kira itu penjelasan saya, kalau walaupun saya tidak pakai tag, tidak ada terstruktur. Izin suaranya hilang Pak Menko. Sentuh. Oke, mohon dihidupkan mic-nya Pak Menko. Adjustment ini untuk bisa sejauh hari sudah menyiapkan revisi Undang-Undang Sisdiknas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Menko atas beberapa catatannya. Saya kira menarik tadi dan saya kira banyak sekali catatan-catatan penting kaitannya dengan Undang-Undang Sisdiknas. Termasuk Pak Menko tadi menyampaikan Muhammadiyah khususnya di Dasmen itu suruh mentelengi gitu kalau bahasanya orang Malang itu kaitannya dengan pasal-pasal itu tadi. Baik, Pak Menko kalau berkenan mau ikut kami persilahkan, tapi kalau mungkin ada aktivitas yang lain juga kami persilahkan untuk melanjutkan aktivitas Pak Menko. Oke, terima kasih Pak Menko atas waktunya. Ya. Terima kasih Prof. Yanto, Pak Sungkowo, dan Pak Didik, dan yang lain. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.